dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk. Ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bang Ajis? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Keren banget nih masjidnya Pak Ustaz. Ya. Namanya apa nih Pak Ustaz? Masjid Haja Sitimah. Masya Allah. Ini yang dibangun untuk ibunda. Dedikasikan untuk ibu saya. Ya. Pak Ustaz gimana nih pakaian saya hari Wah, ini yang dari tadi saya lihat mau saingin saya. Ini hebat matching. ini? Ya, Bagus, khas Indonesia. betul karena ini dari sarung gajah duduk. Sarung legenda Nusantara. Ini gajah duduk juga. Betul. Satu set sampai songkok Pak Ustaz. Saya baru tahu, selama ini di benak saya gajah duduk itu khas untuk sarung. Nah. Oh, ternyata juga sudah ada baju dan kopiannya. Betul. Nah, ini sarung gajah duduk Pak Ustaz, sarung legenda Nusantara. Karena bahan-bahan coraknya itu diambil dari Nusantara yang ada di Indonesia. Original. Original. Semua ada produk dalam negeri. Betul, coraknya Pak Ustaz. Bahannya Masya juga Allah. ada. Ini yang khas Indonesia. Betul sekali. Sarung Masya Allah, cantik. Ya. Saya juga bawa buat Pak Ustaz. Oh, ini untuk saya. Betul. Harap diingat Pak Ustaz, biar nggak salah, yang logonya monokrom dan ada huruf Arabnya. Ini. Betul, ini dia. Masya Allah. Bagus. Bagus. Jadi ini perlu diketahui, kalau memberi hadiah kepada seseorang, buatlah hadiah itu yang selalu bermanfaat. Betul. Ah, ini cocok karena saya selalu dakwah pakai sarung. Cocok. Sholat pakai sarung. Cocok. Jangan kasih saya dasi karena saya tidak akan pakai. Sarung gajah duduk. Siap. Oke. Ustaz, Terima kasih Bang Ajis. dalam boleh? Kita masuk ke dalam. Siap Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar juga sahabat dahsyat yang ada di rumah ataupun di mana kalian berada, masih bersama saya Ajis Doibu yang akan menemani santap sahur kalian hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Alhamdulillah. Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bang Ibu-ibu. Ajis, Ya, orang kan selalu mengatakan sehat walafiat. betul. Tahu enggak apa bedanya sehat dan afiat? Belum tahu Pak Ustaz. Nah, makanya disebut sehat walafiat, sehat dan afiat. Sehat kaki saya bisa melangkah, itu sehat. Afiat saya pakai berjamaah. Itu dia semua afiat. Ya, mata saya alhamdulillah tidak buta. Saya pakai ngaji. Afiat. Kalau matanya dipakai ngintip, itu hanya sehat namanya itu. Ya, afiat itu sehat plus. Ya, fisiknya bagus, sehat, tidak ada penyakit, tapi fisiknya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kakinya ibu-ibu sehat. Alhamdulillah bisa datang di tempat pengajian ini, itu dia disebut afiat. Masya Allah, sudah ada saja ilmu di awal-awal acara. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Ustadz dahsyat dulu. Luar biasa, Masya Allah. Kalau ibu-ibu gimana kabar, sehat Bu? Walaupun Ibu puasa lancar Bu ya? Udah sedekah belum? Sudah dong. Sudah. Sedekah minimal senyum. Karena gini Pak Ustaz, kan sekarang itu bulan suci Ramadan banyak kegiatan-kegiatan dari para ibu-ibu nih. Ibu-ibu sosialita, ibu-ibu RT, RW itu bikin kegiatan sedekah Ramadan. Ya. Tapi saat sedekah Ramadan tuh
ada yang melakukan bukan sedekah saja, bukan sedekah istilahnya bukan sedekah harta saja, tapi dia sedekah informasi-informasi yang seharusnya orang lain tidak boleh tahu alias gosip. Nah sebenarnya Pak Ustadz, arti dari sedekah itu apa dan sebaiknya kita memberikannya kepada siapa Pak Ustadz? Silakan Jadi Pak Ustadz. Mas Aziz, saya mau tanya, kira-kira Mas Aziz ini setiap hari sedekah enggak sama istrinya? Sedekah? Setiap hari? Sedekah senyum. Hah? Sedekah senyum saya setiap hari. Kalau saya tiap hari sedekah kepada istri. Gimana sedekahnya? Nabi katakan sedekahnya seorang suami, dia cium istrinya sebelum keluar rumah. Itu sedekah. Maka mulai besok ibu kalau suamimu mau keluar rumah, ingatkan, Pak sedekah. Sini kau nak sedekahi kok. Itu sedekah. Ya. Nah itulah pentingnya kita belajar di tempat ini. Kita ingin tahu sedekah itu sih bagaimana dan apa keutamaan dan kehebatannya. Sederhana sekali perbedaan antara sedekah dan hadiah. Hadiah, saya memberikan sesuatu kepada Bapak Yusuf Kalla. Ya, saya memberikan sesuatu kepada Yusuf Kalla. Itu namanya hadiah. Mana kira-kira lebih banyak uangnya Pak JK daripada Dasyat Latif? Pak JK. Nah itu berarti kalau orang yang bawa memberikan sesuatu kepada yang lebih di atas, itulah hadiah. Ya. Tapi kalau Pak JK berikan kepada saya, itulah namanya sedekah. Ya. Apa sedekahnya istri kepada suami? Tidak selamanya harus selalu dalam keadaan duit. Apa sedekahnya? Amal-amal kebaikan. Itulah sedekah. Ya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas faedah dan keutamaan sedekah supaya apa? Ibu juga bisa mengamalkan sedekah itu. Nah, ibu-ibu saya mau tanya, pernah lihat orang antar jenazah? Pernah Ibu? Pernah atau sering? Sering kan? Nah, kalau sudah 3 itu kata Nabi, 3 yang mengantar kamu ke kuburan. 1, keluarga. Nantar gitu keluarga. Ya toh? 2, harta. 3, amal. Ya. 3 yang mengantar, keluarga, harta, amal. Tapi kata Nabi, 3 mengantarmu ini, 2 balik, tinggal 1 yang menemanimu. Ya, suami, besok-besok ibu meninggal. Suamimu menangis begini. Baik betul ini istriku. Tapi dia buka matanya 1, mana ini gantinya bulan depan. Ya, yang kedua harta. Harta ikut ngantar, mobil, motor. Begitu masuk, ada yang masuk harta? Ada. Cuma kain kafan. Nggak mentang-mentang dia kaya, dia bilang anaknya kasih masuk tawa handphone supaya bisa WhatsApp bapak di dalam. Nggak mungkin, ya. Masuk. Yang ketiga, amal. Inilah yang temani kita. Begitu ibu bapak pemirsa masuk kubur, masih bisa sholat enggak? Masih bisa puasa enggak? Bisa keluar lagi? Keluar maka viral ke satu dunia. Hah? Ya? Maka pada saat itu kata Nabi, putuslah amal-amalmu. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi berbuat amal. Seperti layaknya orang hidup, putus. Meskipun putus sampai di situ, kata Nabi, ada 3 amal yang meskipun kamu sudah meninggal, dia mengalir terus, tidak habis-habisnya. Ngalir terus. 1 di antaranya itu kata Nabi, sadaqatun jariyah, sedekah. Saya mau tanya ibu-ibu ini yang ada banyak-banyak emas-emasnya nih. Ibu-ibu, kalau besok-besok ibu meninggal, siapa pakai emas tak ibu kira-kira? Anak.
istri kedua. Kawin lagi suaminya. Waktu ibu meninggal, kan tidak mungkin ibu pakai gelang. Tidak mungkin pakai cincin. Tidak mungkin pakai anting. Pasti suamimu udah lepas sebelum dibandi jenazahmu. Ini cincin kawin kita dulu, Bu. Dia lepas lagi gelangmu. Dia bilang, ini waktu kita ulang tahun pernikahan. Dia ambil lagi kalungmu. Ini ku belikan kau dulu waktu kita pergi umrah. Mas Madinah, Dubai ini. Sudah lama. Nah lupa mako ibu. Dulu menangis. Sekarang Nabil, alhamdulillah ada mi penggantinya. Makanya ibu, daripada itu gelang cincinmu dipakai istri kedua, sedekah memang mago. Sedekah memang mago. Sedekah. Ya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Pernah enggak ibu baca berita atau nonton di medsos Haji Bedu bangkrut gara-gara rajin sedekah? Ada? Misal ibu tinggal di dalam satu kawasan komplek perumahan. Ustadz, itu kaya sekali itu Ustadz yang rumahnya tingkat dulu kaya. Cuma dia bangkrut sekarang. Kenapa? Dia rajin sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Maka bersedekahlah supaya Allah ganti. Terutama di bulan Ramadan ini. Kenapa diprioritaskan sedekah di bulan Ramadan ini? Karena pahalanya ganda. Ya, 1 dikali lipat. Jadi kalau ibu bersedekah 1, itu berlipat-lipat sedekah itu meskipun sama Rp1, tapi kalau dalam bulan Ramadan berlipat ganda pahalanya meskipun sama-sama Rp1. Alhamdulillah, ibu-ibu saya lihat ini muka-muka rajin semua sedekah. Alhamdulillah. Ya, ada yang tanya, Ustadz, kenapa perekonomian saya ini susah sekali baik-baik? Salah satu sebabnya ibu, karena ibu malas sedekah. Bagaimana saya mau bersedekah Ustaz? Saya miskin. Justru ibu miskin karena malas sedekah. Coba, Allah tidak minta sedekah banyak. Allah tidak minta sedekah banyak sekali, tidak. Sedekahnya seorang ibu yang terbatas keuangannya mampu sedekah 100.000, sementara ada orang kaya juga dia sedekah pejabat, dia sedekah 5 juta, bisa jadi 500.000 di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada 5 juta uang pejabat. Kenapa? Uang korupsi. Ya, sedekahlah ibu ya. Insya Allah sedekah memperpanjang umur, tolak bala. Tahan dulu, kalau mau sedekah nanti habis ini kita bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.